Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Wiwit Witarsi yang akan memberikan materi pada mata pelajaran geografi. Kita di pertemuan yang kedua ini masih tentang bab 1, yaitu hakikat geografi dalam cabang ilmu geografi dan letak-letak dalam geografi. Nah, setelah nanti mempelajari cabang dan letak dalam geografi, mudah-mudahan kalian bisa memahami serta menerapkan dalam kehidupan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat, bisa menunjukkan yang berkaitan dengan di kehidupan kalian, ya. Jadi kalian mengetahuinya. Nah, mari kita mulai. Pada pertemuan ini kita belajar bersama-sama untuk cabang-cabang geografi dan letak-letak dalam geografi. Di sana dilihat ada cabang geografi dalam ranah litosfer. Yang pertama adalah di ilmu geologi, yaitu mempelajari kejadian, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Yang keduanya adalah geomorfologi, di mana geomorfologi ini mempelajari bentuk muka bumi serta segala proses yang menghasilkan bentuk tersebut. Yang ketiga, pedologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanah. Ada geofisika, mengkaji sifat-sifat bumi bagian dalam dengan menggunakan teknik fisik. Selanjutnya, cabang geografi dalam ranah atmosfer dipelajari oleh meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya ada cabang geografi dalam ranah biosfer. Ini dipelajari oleh fitogeografi tentang dunia tumbuhan dan geografi tentang dunia hewannya. Kita lanjut ke cabang geografi dalam ranah hidrosfer. Di hidrosfer ini dipelajari oleh hidrogeografi dan oceanografi. Kita lanjutkan lagi di slide selanjutnya, yaitu cabang geografi dalam ranah antroposfer, di mana ada geografi sosial, ada geografi penduduk atau demografi, ada geografi pemukiman, dan contoh yang lainnya ada geografi industri, geografi pariwisata, geografi budaya, geografi pembangunan, geografi negara maju dan negara berkembang, serta ada geografi politik dan yang lainnya. Next lagi, nah di slide situ kita lihat ada aspek geografi. Dalam aspek geografi itu ada dua. Yang pertama ada geografi fisik dan ada geografi sosial. Nah, di geografi fisik ini apa sih yang dipelajari untuk berkaitan dengan alamnya? Yang pertama adalah mempelajari landscape, bentang alam, fisik bumi. Contohnya sungai, lembah, pegunungan, bukit, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahan. Kalau geografi manusianya itu apa yang dipelajari di situ? Nah, mempelajari landscape tentang budaya atau lahan manusia, budaya hasil kreativitas, ide dan gagasan manusia. Contohnya komponen-komponen pembuatan manusia, kegiatan manusia, menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatan, serta meneliti hubungan antara manusia dengan. Ada dua unsur pokok geografi. Yang pertama adalah keadaan alam atau real of nature. Yang keduanya ada keadaan manusia atau real of human. Nah, di real of nature itu mempelajari apa saja? Ini sifatnya
tidak dinamis dibandingkan dengan manusia. Ada lingkungan alam mencakup unsur kekuatan seperti rotasi, revolusi, dan gravitasi. Ada juga proses seperti erosi, sedimentasi, vulkanisme, seisme. Unsur fisiknya ada topologi dan biotik. Itu ada dua, ada fisik ke iklim, air, tanah, udara, dan yang lainnya. Ada topologi juga, luas, letak, dan bentuk. Biotiknya apa? Yaitu flora, fauna, dan manusia. Nah, itu yang fisiknya. Sekarang yang berkaitan dengan manusianya. Itu apa saja yang berkaitan dengan aktivitas manusianya? Yang ini sifatnya dinamis dan kreatif. Meliputi apa saja? Ada lingkungan sosial seperti kebiasaan, tradisi, hukum, ada bentang alam budaya, hutan buatan, masyarakat. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Di situ ditulis ada bagaimana cara untuk mengetahui ciri-ciri suatu daerah. Itu perlu dibahas tentang tata cara geografinya, tata letaknya, dan kewilayahnya. Itu dipengaruhi oleh unsur fisik. Apa saja yang mengenai unsur fisik itu? Ada iklim dan cuaca, di mana ini jenis dan sebaran flora dan fauna, kesehatan penduduk, aktivitas kerja, dan sebagainya. Ada juga air, jenis aktivitas pertanian, perikanan, pembangkit listrik, ya, yang berkaitan dengan perairan. Yang ketiga ada relief atau morfologi dan tanah. Ini pemusatan penduduk, lalu lintas, jenis angkutan, dan kebudayaan. Ada hasil tambang dan mineral. Yang kedua, pengaruh unsur topologi apa saja? Ada letak, ada luas dan bentuk, serta batas. Nah, letak itu ada apa? Di sini ada letak astronomis, letak geologis, letak geomorfologis, letak geografis, letak maritim, letak ekonomis, dan letak sosio-kultural. Letak astronomis itu apa? Yaitu letak suatu tempat dihubungkan dengan garis lintang dan garis bujur. Ada yang disebut dengan garis lintang, garis-garis paralel pada bola bumi yang sejajar dengan khatulistiwa. Yang ketiga ada garis bujur di sini, semua garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan, tegak lurus di garis khatulistiwa. Ada pengaruhnya iklim dan daerah waktu, di mana Indonesia letak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta Indonesia beriklim tropis serta mempunyai 3 daerah waktu. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Lanjut ke letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Pengaruhnya adalah banyaknya daerah gempa. Indonesia terletak pada 2 jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Maka Indonesia merupakan daerah rawan gempa, tetapi kaya akan mineral karena banyak gunung api. Letak geomorfologis, yaitu letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Letak geografis, yaitu letak dilihat dari posisinya di muka bumi. Indonesia diapit antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra Pasifik dan Hindia. Pengaruhnya itu apa untuk Indonesia? Tropis sepanjang tahun, pelayaran ramai, lalu lintas perdagangan, iklim musim. Di situ iklim musim itu ada kita itu Indonesia 6 bulan musim penghujan dan 6 bulan musim kemarau. Kaya jenis flora faunanya. Ya, dari Sabang sampai Merauke kita itu lengkap heterogen. Hubungan luar negerinya mudah, ya, karena letaknya yang strategis. Selanjutnya kita lihat letak maritim. Letak maritim itu adalah letak suatu daerah ditinjau dari sudut kelautan, di mana Indonesia dikelilingi oleh 3 lautan besar. Pengaruhnya apa? Kaya hasil laut, kelancaran di bidang pelayaran. Letak ekonomis.
Letak ekonomis itu yaitu letak suatu daerah ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi daerah tersebut terhadap daerah lain. Indonesia berada pada 2 jalur ya internasional. Letak sosio-kultural. Letak suatu daerah berdasarkan keadaan sosial budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosio-kultural itu relatif sama dengan negara yang ada di Asia Tenggara. Luas dan bentuk ya, yang pengaruh topologi itu ada luas akan sangat menguntungkan bagi suatu daerah masyarakat penduduknya, terus bentuknya itu panjang, bulat atau kepulauan. Yang kedua, batas. Batas itu ada batas alam seperti sungai, igir, pegunungan, bukit, lembah, ada batas buatan, tembok, kawat, berduri, jalan raya, gapura. Nah, selanjutnya ada pengaruh unsur biotik apa saja? Flora sebagai produsen, fauna produsen dan konsumen, serta manusia sebagai konsumen.